Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Susan di sini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, di mana kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu wawancara. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Seperti apa materi kelanjutannya? Kita saksikan bersama-sama ya. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang F. Membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah kalian lakukan dengan narasumber. Dalam sebuah laporan wawancara, ada 7 hal yang harus kalian ikuti, yaitu yang pertama, harus ada latar belakang wawancara. Pada bagian ini berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Contohnya, kamu siswa kelas 4 mendapat tugas dari sekolah untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kamu ya. Lalu yang kedua, tujuan wawancara. Pada bagian ini berisi tujuan atau maksud kamu mewawancarai narasumber. Contohnya, tujuannya untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pengetahuan kamu dalam mengetahui berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang meliputi karakteristiknya dan habitatnya. Seperti itu ya contohnya. Lalu yang ketiga, topik wawancara. Pada bagian ini berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Contohnya, temanya yaitu tumbuhan dan hewan di sekitarku. Lalu, yang keempat, ada waktu dan tempat wawancara. Pada bagian ini berisi waktu, hari, tanggal, jam, dan lokasi saat kamu melakukan wawancara. Contohnya, wawancara ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021. Waktunya 60 menit dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Tempatnya di komplek atau kampung tempat kalian tinggal saat ini. Ya, seperti itu ya contohnya. Lalu berikutnya, nama pewawancara dan narasumber. Kamu menuliskan nama pewawancara dan sumber secara lengkap dan narasumber secara lengkap. Contohnya, narasumbernya Ibu Nani Wijaya SPD. Lalu pewawancaranya Yusuf Adi Putra. Nah, seperti itu ya. Jadi namanya harus lengkap, baik itu pewawancara dan narasumber. Lalu yang keenam, hasil wawancara. Pada bagian ini berisi seluruh informasi yang kamu dapat dari narasumber selama wawancara. Contohnya, pada pagi hari hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 8 sampai jam 9 pagi, saya melakukan wawancara kepada Ibu Nani Wijaya tentang tumbuhan dan hewan di sekitar tempat tinggalku, dan seterusnya. Contohnya seperti itu ya. Lalu yang terakhir, harus ada kesimpulan wawancara. Di bagian ini, kamu harus menuliskan kesimpulan berupa garis besar atau pokok dari hasil wawancaramu dengan narasumber. Nah, setelah menulis hasil wawancara, kalian harus menyimpulkan wawancaranya secara singkat, jelas, dan padat ya. Oke, selanjutnya. Nih, mari kita buka halaman 26. Ketujuh bagian tersebut harus ada dalam sebuah laporan hasil wawancara. Agar lebih memahami materi laporan wawancara, ayo perhatikan contoh laporan wawancara antara Mita dan Pak Rudi berikut. Nah, ini ada contoh laporan hasil wawancara. Latar belakangnya, saya merupakan
atau mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal. Wawancara yang dilakukan harus berkaitan dengan hemat energi. Oleh karena itu, saya memilih untuk mewawancarai salah satu karyawan perusahaan air yang letak kantornya berada di sebelah atau di daerah sekitar tempat tinggal saya. Nah, itu latar belakangnya. Lalu tujuannya untuk apa? Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang kegiatan hemat air. Lalu topiknya apa? Sudah jelas ya, topik atau temanya yaitu tentang hemat air. Nah, lalu waktu dan tempat wawancara. Wawancara ini dilakukan pada Sabtu 9 Januari 2016 pukul 9 pagi sampai jam 10 pagi di kantor perusahaan air Jakarta. Nah, yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Pewawancaranya Mita, siswa kelas 4 SD Bangsa. Narasumbernya Pak Rudi, karyawan perusahaan air. Nah, itu contohnya. Lalu yang keenam, hasil wawancaranya seperti ini. Pada Sabtu 9 Januari 2016, saya mewawancarai seorang karyawan bernama Bapak Rudi di Jakarta. Wawancara ini dilakukan selama 1 jam, mulai pukul 9 pagi sampai jam 10 pagi. Bapak Rudi mendapatkan atau merupakan seorang karyawan perusahaan air di Jakarta. Ia menjelaskan tentang kegiatan hemat air. Menurutnya, hemat air itu merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air. Ia juga menjelaskan bahwa air adalah salah satu sumber energi, sehingga kita harus memakainya dengan hemat. Jika kita memakainya terus-menerus dengan jumlahnya atau memakai terus-menerus dengan boros, maka jumlahnya akan terus berkurang. Jika jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Nah, Pak Rudi juga menjelaskan ada beberapa kegiatan atau cara untuk menghemat air. Pertama, menggunakan air seperlunya. Kedua, Pak Rudi menjelaskan bahwa dalam menggunakan air, kita sebaiknya menyimpannya di dalam bak penampungan. Pak Rudi juga mengajak masyarakat untuk memulai kegiatan hemat air di lingkungan sekitar seperti di rumah atau di sekolah. Nah, itu hasil wawancaranya antara Mita dan Pak Rudi. Lalu yang terakhir nih, kesimpulannya. Kesimpulannya apa ya? Dan di sini ada contohnya. Dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Rudi di Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2016 pukul 9, saya mendapat banyak informasi mengenai kegiatan hemat air. Sebagai seorang karyawan perusahaan air di Jakarta, Pak Rudi menjelaskan beberapa kegiatan untuk menghemat air. Pertama, yaitu menggunakan air seperlunya. Kedua, yaitu menggunakan bak penampungan untuk menyimpan atau menampung air. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh hasil laporan wawancara. Nah, sudah mengerti anak-anak? Jika sudah, coba ada tugas nih. Untuk tugas di rumah, wawancarailah orang tuamu dengan tema menghemat energi listrik. Lakukan proses wawancaranya tersebut berdasarkan 7 hal laporan hasil wawancara yang telah dicontohkan oleh Mita dan Pak Rudi tadi ya, yang sudah Ibu terangkan. Oke, mengerti ya? Dikumpulkan di Google Classroom. Ibu kasih waktu 3 hari ya. Oke, mengerti anak-anak? Tetap semangat ya. Good, alhamdulillah pembelajarannya telah selesai. Sampai berjumpa lagi di lain hari. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.